Halo semuanya, selamat datang di live class bersama Zenius. Perkenalkan, nama aku Eka Wahyanti, biasa dipanggil Kak Eka. Di sini aku akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan untuk membahas topik mengapa sih zaman besi itu terjadi setelah zaman perunggu. Apakah bisa dijelaskan dari sisi sejarah dan sisi kimia? Jawabannya bisa. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan telinga, dengarkan, cermati, dan jangan lupa dicatat ya. Oke, pertama kita mengupas kembali mengenai sejarah. Pembagian zaman praaksara berdasarkan sudut pandang arkeologi dapat dibagi menjadi zaman batu dan zaman logam. Nah, di mana zaman perunggu dan zaman besi ini termasuk ke dalam zaman logam. Kita bahas terlebih dahulu zaman perunggu. Zaman ini terjadi saat ditemukannya artefak tembaga sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, sementara artefak perunggu ditemukan pada tahun 3800 sebelum Masehi. Zaman ini merupakan pusat dari kebudayaan Dongson Tonkin Cina, di mana perunggu sendiri adalah material hasil pencampuran antara tembaga dengan timah. Adapun peninggalan dari zaman perunggu antara lain nekara, bejana perunggu, kapak corong, perhiasan, dan arca. Kita lanjut ke zaman besi. Zaman besi terjadi jauh setelah zaman perunggu ditemukan, termasuk pada zaman prasejarah ketika besi menggantikan perunggu sebagai logam utamanya. Pada zaman ini, manusia berada pada tahap perkembangan budaya di mana penggunaan besi dominan digunakan untuk pembuatan alat dan senjata. Kenapa sih dikatakan manusia itu mengalami perkembangan budaya? Karena pada zaman besi ini terjadi akibat adanya dorongan dari kebutuhan manusia pada masa itu. Manusia sudah mengalami kemakmuran di bidang pertanian, oleh sebab itu manusianya memutar ide untuk membuat peralatan-peralatan bertani yang bisa digunakan. Nah, adapun peninggalan pada zaman besi ini yaitu cangkul, mata sabit, lalu mata pisau, dan mata pedang. Sementara zaman logam di Indonesia didominasi oleh alat-alat dari perunggu, sehingga dikatakan zaman logam adalah zaman perunggu. Alat-alat besi yang ditemukan pada zaman logam di Indonesia berjumlah sangat sedikit, sebab kebanyakan alat besi ditemukan pada zaman sejarah. Jika ditinjau dari sisi kimia, yang pertama, keterampilan manusia pada masa itu hanya sanggup membuat alat-alat dari perunggu, karena perunggu lebih mudah ditempah daripada besi. Kenapa perunggu bisa lebih mudah ditempah daripada besi? Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sifat kimia dan sifat fisik dari logam tersebut. Sifat kimia dapat meliputi berat atau massa logam, kemudian konfigurasi elektron, dan elektron valensinya. Sementara sifat fisik meliputi titik leleh, densitas, dan titik didih logam. Lalu, apa sih perbedaannya? Adapun perbedaan sifat kimia dan sifat fisik dari perunggu dan besi dapat kita lihat tembaga, di mana material utama pembuat perunggu. Tembaga memiliki titik lebur sebesar 1357,77 Kelvin, kemudian timah memiliki titik lebur sebesar 505,08 Kelvin, sementara pada besi memiliki titik lebur sebesar 1811 Kelvin. Perbedaan titik lebur yang terbilang lumayan jauh inilah dapat menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda untuk dapat melelehkan logam. Besi dengan titik lebur yang lebih tinggi akan membutuhkan panas yang lebih tinggi untuk bisa melelehkan biji besi, baru kemudian bisa membentuknya untuk menjadi alat ataupun senjata. Nah, jadi kesimpulannya, mengapa zaman besi berada setelah zaman perunggu? Itu dikarenakan adanya titik lebur besi jauh lebih tinggi daripada titik lebur tembaga dan timah, sehingga membutuhkan energi yang lebih besar dan perlakuan khusus lainnya untuk dapat melelehkan biji besi. Sementara pengetahuan dan teknik peleburan pada suhu tinggi pada masa itu belum memadahi, dan manusia hanya mampu meleburkan tembaga dan timah saja.
Oleh sebab itu, zaman perunggu lebih awal terjadi daripada zaman besi. Nah, oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Aku akhiri, terima kasih. Sampai bertemu di kelas selanjutnya. Bye.